Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ribuan pemudik sepeda motor tertahan di pos penyekatan jalur Pantura, perbatasan Subang Karawang di Gamon, Kecamatan Patok Besi, Subang. Penjagaan ketat dari petugas kepolisian menyebabkan ribuan pemudik yang nekat pulang kampung tak bisa melintas. Pemudik motor menutup jalur hingga mematikan mesin kendaraan. Mereka menunggu petugas membuka penyekatan agar bisa melanjutkan perjalanan. Dampak dari tertutupnya jalur, arus lalu lintas macet. Kendaraan truk yang terjebak di antara ribuan motor menambah panjang kemacetan. Pemudik nekat pulang ke kampung halaman lantaran tahun lalu tidak bisa mudik. Ini tuh menurut aku tuh solusi yang malah menambah masalah ya. Ini tuh bukan solusi terbaik dengan cara nutup jalan kayak gini. Ya gimana ya, orang Cina aja bisa datang apalagi ketahuan positif lagi. Gimana sih, aduh pemerintahnya tuh sesama Indonesia masa nggak bisa sih? Setelah tertahan beberapa jam, ribuan pemudik akhirnya putar balik. Petugas Dinsos Makassar menggelar razia gelandangan dan pengemis, gepeng, serta anak jalanan di pertigaan Jalan Pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita yang menggendong anak ini bersikeras menolak dibawa petugas. Namun petugas berupaya membawa wanita ini agar tidak berkeliaran dan meminta-minta di jalan raya. Setelah terjadi penolakan, petugas bisa membawa anak menuju mobil Satgas TRC Dinsos Makassar. Maraknya gelandangan dan pengemis serta anak jalanan selama Ramadan membuat petugas dari Dinas Sosial Kota Makassar giat merazia. Sekarang kan lagi menjamur untuk masalah anak jalanan dan gepeng. Mungkin kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini untuk agar Kota Makassar ini dapat kita ambil yang anjal, anak jalanan, gepeng, dan pengamen, begitu Pak. Sejumlah anak jalanan dan gepeng dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk diberi pembinaan lebih lanjut. Pemirsa, demi menjaga kehormatan rumah tangganya, seorang pria di Situbondo menganiaya tetangganya hingga tewas. Pelaku tak bisa menahan emosi lantaran korban menggoda hingga mengajak istri pelaku untuk berkencan. Pemirsa, selain suami yang menganiaya penggoda istri selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Mirva Suri. Marah istrinya digoda, seorang pria di Situbondo, Jawa Timur menganiaya tetangganya hingga tewas. Pelaku tak bisa menahan emosi lantaran korban menggoda hingga mengajak istri pelaku untuk berkencan. Tolak Adi, warga Jangkar, Situbondo, Jawa Timur ini terpaksa berurusan dengan polisi. Pria 21 tahun ini menganiaya Sumaden, tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas. Adi mengaku menjaga kehormatan rumah tangganya, lantaran korban menggoda istrinya. Insiden ini berawal saat pelaku mengetahui korban selalu menggoda istrinya, bahkan hingga mengajak berkencan. Pelaku yang merasa harga dirinya sebagai suami tercoreng, kemudian mendatangi korban di rumahnya. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga terluka parah dan tewas saat tiba di rumah sakit. Ya, dendam. Kenapa dendamnya itu? Ya, ganggu. Ganggu istri. Ya. Seperti gimana kan istrinya? Kenapa? Seperti gimana kan istrinya? Dia aja pas boleh ke saya tak apa saya langsung tengku saya. Latar belakangnya itu adalah istrinya tersangka itu diganggu oleh korban. Pembacokan itu menggunakan alat celurit
dilakukan sampai 4 kali dengan sasaran tengkuk di belakang ini, terus kepala bagian belakang dan lengan kiri serta perut, sehingga korban dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Situbondo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu geram istrinya diperkosa. Seorang pria di Musirawas, Sumatera Selatan membunuh tetangganya. Pelaku dendam lantaran korban juga sering menggoda istrinya dan tidak ada itikat baik untuk meminta maaf terkait pemerkosaan itu. Yos Ariansah, warga desa Petras Jaya, Musirawas, Sumatera Selatan ini digelandang ke Polres Musirawas usai membunuh Dedi Irawan yang merupakan tetangganya. Yos nekat menghabisi nyawa Dedi yang masih kerabatnya karena tersulut emosi. Januari lalu, korban memperkosa istrinya dan setelah kejadian itu, korban masih saja menggoda istri Yos dan tidak ada itikat baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berapa kali katanya diperkosa? Di pondok? Iya. Disaksikan oleh adik iparnya? Tidak. Tidak? Iparnya udah nyumput, dia lari. Tapi tahu? Tahu, tapi... Pada waktu itu, cerita istri kamu gimana itu? Diancam dengan senjata atau gimana? Memperkosa tuh? Oleh korban? Ada ancaman nggak? Diancam. Setelah mendengar cerita istri kamu, reaksi kamu macam mana? Marah? Marah. Insiden ini berawal saat istri pelaku menceritakan pemerkosaan yang dialaminya. Pelaku yang menyimpan dendam lantaran sikap korban yang tidak juga meminta maaf, kemudian mencari korban. Saat bertemu di jalanan, pelaku langsung menganiaya korban menggunakan balok kayu dan senjata tajam yang dibawanya. Korban sempat melawan, namun akhirnya tewas karena luka tikaman yang dideritanya. Setelah memastikan korban tewas, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Pelaku ini merasa sakit hati karena mendapat peroleh bahwa istrinya ini pernah diperkosa oleh korban. Tapi menurut keterangan pelaku ini, si korban ini tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada pelaku. Polisi juga menyita 1 senjata tajam dan balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Musirawas. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang pria di Jember, Jawa Timur membunuh sahabat karibnya. Ia marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember ini menghembuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian 2 pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menyita 1 senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan kemudian olah TKP rekan-rekan Polsek dan Polres masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangka masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati, tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Suban di Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya Tauhid tega membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak lama. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Cakru.
Seorang pria ditemukan tewas di sebuah ladang di Trenggalek, Jawa Timur. Korban diketahui baru saja digerebek membawa lari istri orang hingga terlibat perkelahian. Namun dari hasil otopsi menyatakan korban tewas akibat serangan jantung. Warga desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek digemparkan dengan penemuan jasad pria di sebuah ladang. Korban diketahui bernama Rohamsa, 33 tahun, warga desa Tanggul Welahan, Tulung Agung. Saat ditemukan, kondisi korban tertelungkup bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Dari hasil penyelidikan beberapa jam sebelum ditemukan tidak bernyawa, Rohamsah diketahui digerebek saat membawa kabur istri orang dan ditemukan berduaan di sebuah rumah. Korban kemudian terlibat perkelahian dan dikejar hingga ke sebuah ladang. 3 jam setelah insiden penggerebekan, warga menemukan korban sudah tidak bernyawa. Aparat Polres Trenggalek kemudian menangkap dan menetapkan Nanang Rianto alias Demit, pria yang merupakan suami dari wanita yang bersama korban sebagai tersangka. Penganiayaan itu diduga dilakukan oleh tersangka pada saat dia melakukan penggerebekan di rumah saudaranya korban. Yang saat itu sedang berdua? Yang saat itu korban dan istri daripada tersangka sedang berdua di dalam kamar. Namun dari hasil otopsi, meski ditemukan luka memar di bagian kepala, namun penyebab kematian korban bukan karena penganiayaan, melainkan karena serangan jantung. Tanda asfiksia, jadi tanda mati lemas, kemudian ada beberapa luka lecet di lutut, di lengan. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan dalam, memang ada resapan darah, jadi luka-luka di daerah kepala. Setelah diotopsi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Sementara tersangka kini diperiksa intensif dan ditahan di Polsek Watulimo, Trenggalek. Seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihajar suami selingkuhannya. Mereka kepergok saat berduaan di dalam kamar indekos. SW babak belur usai dihajar SM yang menurutnya berselingkuh dengan istrinya usai kepergok berduaan di dalam kamar kos. SW dituduh selingkuh bersama IM saat SW mendatangi kos IM dengan alasan menagih utang. SM yang percaya kemudian meninggalkan kamar kos. Tidak lama kemudian, SM mendengar teriakan lalu menuju ke kamarnya dan memergoki SW yang sudah tidak memakai baju. Dengan spontan, SM menghajar SW hingga babak belur. Oh iya, dipukuli sama suaminya. Oh, kepergok tadi ya? Iya, sama suaminya. Sampai berdarah-darah itu? Iya, berdarah-darah. Terus akhirnya gimana itu? Ya, diamankan oleh warga yang berdarah-darah. Selanjutnya SW dan SM dibawa ke kantor RW untuk mediasi. Seorang wanita di Medan, Sumatera Utara menjadi korban penyekapan dan penyiksaan oleh kekasihnya. Sang kekasih gelap mata lantaran korban menolak menikah dengannya. Rina Simanungkalit, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan kekasihnya di Medan, Sumatera Utara menjalani pemeriksaan di Polsek Medan Area. Korban baru bisa diperiksa karena sebelumnya menjalani perawatan dari luka-luka yang dialaminya. Selain itu, korban juga mengalami trauma psikis. Dari pengakuan korban, selain disekap dan dirantai, pelaku juga kerap menganiaya korban hingga korban luka-luka. Diketahui motif pelaku nekat menyekap dan menganiaya karena cemburu terhadap korban. Tadi telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban klien saya. Diajukan beberapa pertanyaan gimana tentang kronologi atas kejadian-kejadian yang dialami oleh klien saya. Dan juga kita akan menunggu proses tindak hukum selanjutnya dari Polsek Medan Area. Dan kita juga pantau perkembangan bagaimana proses hukum yang akan berlangsung sampai proses ke pengadilan nanti.
Sebelumnya seorang janda beranak 3 di kota Medan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh akibat pukulan benda tumpul. Korban disekap dan dirantai selama 3 hari di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Elang Mandala 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung membebaskan korban dan melaporkan kasus ini ke polisi. Pihak kepolisian langsung memburu keberadaan pelaku. Dalam waktu 6 jam, pelaku yakni Maniur Pol Taksi Hotang berhasil ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Medan di rumahnya yang tak jauh dari tempat kejadian. Seorang asisten rumah tangga di Surabaya diduga menjadi korban penganiayaan majikan. Selengkapnya hanya di Realita sesaat lagi.